Lanjut. Kita share screen. Sudah tadi dikirim anunya kah? Link Sudah GitHub. ada di grup kan? Oh, di grup. Saya kira di chat. Di chat masa dikirim. Iya. Oh iya. Ada yang itu aku kirim di chat anunya link absen lah. Tadi salah ini. Nggak fokus. Iya. Ya itu. Gila. Soalnya ini ngeliat jaga juga anu. Ngeliat nih. Orang itu nih. Ngeliat jaga juga di HP ku sebenarnya. Kenapa Gus record kipas tadi? Aduh. Sulaiman masuk Sulaiman. Oh. Jadi kita lanjut, Vale. Kelihatan menu kah? Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Baru kita belum tadi ke push di. Kita coba lihat dulu apakah ini sudah masuk ke test area belum dengan cara git status. Karena tadi aku lupa juga toh yang mana sudah berubah. Oh ini ternyata ada index HTML katanya toh yang belum tersimpan. Sebenarnya bisa kita kembali kalau nggak mau ada ini perubahan, tapi karena ini benar nih perubahannya toh, jadi kita langsung saja git commit. Nah, sini tadi perintahnya git commit A dan bisa digabung dengan message-nya. Nah, tadi di sini membuat about. Jadi terserah saja apa namanya toh. About. Baru kita push. Yes, seharusnya setiap sudah commit push kalau berkolaborasi sama orang toh supaya bisa tahu ada kode terbaru atau tidak. Caranya ambil dari GitHub itu git pull. Jadi push pull begitu jadi teman tak itu mapul kita mapush baru itu teman tak mapush kita pull lagi kode barunya gitu. Jadi sekarang sudah bersih tuh. Sini ada tandanya kalau 00 berarti tidak ada. Berarti tidak ada yang perlu di save dan tidak ada yang perlu di push. Oh salah yang di sini seharusnya. Sudah bagian about di mana lagi tuh? Saatnya ke bagian service. Ini yang lumayan tricky. Karena bagaimana cara buat 3 kolom seperti ini. Kalau pakai CSS itu sangat mudah. Tapi karena kita butuh dulu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, jadi kita butuh yang namanya lagi tabel untuk layouting, membuat susulannya seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi service section bagian service div id services. Mengikut semua jenis tuh. Kan ini ada 10 orang di sini. Jadi bisa benar-benar interaktif. Justru lebih bagus sebenarnya sih, lebih sedikit lebih bagus. Sedikit lebih interaktif. Jadi kabarin nih kalau misalnya ada yang lewat atau tertinggal. Selanjutnya itu di bagian service kita pertama buat lagi dulu copy saja ini karena sama gitu yang di sini ya headingnya kita copy saja di heading tadi, tapi sebelum itu kita buat dulu kontainernya, penampungnya supaya gampang diatur layoutnya sama
100%. Ini supaya apa tadi? Supaya bisa ada rata tengahnya nih. So bisa di kiri kanan. Kalau tidak dikasih kita tabel di sini tuh susah tanpa CSS. Selanjutnya taruh tadi ini link center, tapi kita ganti service. Oke, mantap. Kurang tadi sini BR-nya, kasih ke 6 lah. BR baris baru yang di about tuh, itu kasih dulu BR lagi di paling bawah setelah tabel, itu supaya ada jaraknya antara section yang satu dengan section yang lainnya. Sini jadi agak rapi nih. Nah, di sini lagi kita perlu, lupa tadi di sini harus dikasih TR sama TD. Jadi perubahan sih, tapi itu harus best practice-nya tuh gitu. Nah, lalu kita mau buat lagi satu baris baru. Jadi kalau baris itu pakai TR, baru kolomnya pakai TD. Nah, baru di kolomnya itu ternyata adalah sebuah tabel lagi. Jadi kita buat tabel dalam tabel ini ceritanya. Tadi sebenarnya. Baru serapi dulu codingannya. Oh, ada lagi tadi satu gue lupa ternyata extension yang kasih rapi otomatis codingan ketika di save. Itu namanya extensionnya itu Beautify. Sesuai dengan namanya itu akan percantik codingan tak khusus di CSS, HTML, CSS, JavaScript juga. Jadi kalau misalnya kayak begini tuh tidak rapi, buat tidak rapi lah contohnya. Ngelek deh. Buat tidak rapi kayak begini. Ketika saya save itu langsung otomatis dirapikan. Nah, otomatis rapi tabnya. Jadi kalau kayak mau copy dari internet tuh, save langsung otomatis rapi. Dan nggak repot Selanjutnya kembali lagi kita mau buat tadi yang seperti ini 3. Jadi kita butuh satu tabel. Ini setiap tabel itu saya jelaskan itu sedikit lagi. Jadi ini semuanya ini satu baris begini, kolomnya ini semua di 9 ini kotak ini di dalam tabel lagi untuk bungkus supaya bisa dirapikan. Baru setiap ini lagi ada lagi tabelnya. Sebenarnya ini tabel di sini tuh untuk ambil border aja sih, sama kasih jarak ini paddingnya. Karena kalau tidak ada paddingnya sini tidak akan selebar ini, tidak bisa serapi ini. Jadi pertama kita buat dulu tabelnya untuk kontainer, untuk ambil untuk bungkus semua ini kotak 9 ini. Kita kasih width-nya 85%. Itu supaya kita bisa kasih di tengahnya. Coba kalau kita kasih border dulu beda. Border. Sepertinya belum verisinya ini. Kita coba kasih dulu isi untuk supaya lihat perubahannya. Development. Nah,
ini rata kiri Ki. Kalau kita mau kasih rata tengah, kita kasih ke link center. Ini dulu supaya ditahu gitu. Belum berubah. Oke, sudah berubah. Nah, kasih tengah. Kalau kita kasih tidak dikasih Q di sini sama Ji, tetap Ji otomatis 100%, jadi tidak bisa dikasih tengah Ki. Contohnya. Refresh dulu. Nah, ke tengah Ki tapi lebarnya itu selebar ini kontennya, padahal kita maunya itu lebarnya 85%. Gitu. Dan kita hapus bordernya karena tadi cuma sebagai alat visual gitu. Sama buat betulan mini. Nah, kita buat key yang satu kotak ini, kita butuh satu tabel lagi di situ. Jadi kita buat satu tabel lagi. Dengan tabelnya itu di sini width-nya, karena anggap nih 100% tabel yang pertama tadi pembungkusnya itu kontainernya 100% itu lebarnya. Jadi kalau mau buat bagi tiga buat tiga seperti ini layoutnya, ya dibagi tiga saja. 100 bagi 3 itu 33,3%. Jadi kita kasih width-nya 33, 33%, atau bisa juga kita begini. Sebenar-benar ada persennya. Selanjutnya untuk buat tabelnya itu kasih TR kontennya, paling ini kontennya TR, terus TD. Di dalamnya itu kita cari icon laptop, bukalah itu tadi box icons. Untuk cari laptop, icon laptop. Terus pakai font, baru copy saja di sini. Nya ini kita kasih key H3 yang judulnya tuh web development. Terus kasih di sini paragraf untuk keterangan keterangan atau keterangannya project tak. Tapi karena ini cuma project palsu tidak ada keterangannya. Kita coba kasih di sini 15. Rem kayak kata-kata palsu tuh sebagai placeholder supaya ditahu kalau begini ikut katanya, begini susunannya nanti. Jadi bisa diatur memang itu. Kita dari tahu nanti bagaimana kontennya. Selanjutnya kita mau buat tengah dulu. Ini palet salah. ITD-nya itu kita kasih align center, kita kasih tengah. Sama juga ya perubahannya, kasih tengah, terus itu align center pada tengah
untuk horizontal. Kalau mau untuk vertikal, kita pakai filing. Sebelumnya dulu kasih dulu border supaya ditahu gitu. Border 1. Nah, di sini baru kita coba kasih cell spacing untuk kasih lagi border 2-nya tuh. Cell spacing 0. Kemudian berubah. Selanjutnya kasih cell padding untuk kasih berikan nih ruang kosong. N15 cukup. Cell spacingnya di sini cell padding 15. Oke. Nah, baru kita coba kasih di sini filing untuk vertical alignment. Middle dia kalau tengah. Middle. Kasih key height 190 px. Oke, lumayan. Oh, ini fontnya terlalu kecil, ikonnya. Jadi kita bungkus key. Sebenarnya gampang nih kalau pakai CSS, tapi sekali lagi kita berusaha pakai HTML. Jadi kita pakai tag font. Baru di sini size-nya kita bisa kasih nilai 6. Oke, lumayan besar. Nah, selanjutnya copy misalnya untuk buat key dua setelahnya tuh. Pas pindah nih dua setelahnya. Sekarang kenapa begini? Astagfirullah. Salah ternyata. Benar begitu bentuknya. Ternyata ini yang di copy itu tabelnya. Di copy ada tabelnya. Coba kita lihat. Wow. Kenapa begitu? Itu karena tidak dikasih masuk di TD. Salah copy lagi. Pas copy TD-nya. Nah. Kenapa lagi begini? Oh, salah width-nya. Width-nya di sini. Itu width-nya di TD-nya. Nah. Oke. Selanjutnya, di sini tidak ada terlalu dekat jaraknya. Jadi ini gunanya salah satunya sebagai pembungkus tadi kita kasih cell spacing 15 juga. Jadi ada jaraknya.
masih terlalu minta begitu. Masih butuh 25. Oke, pas. Selanjutnya tinggal copy saja ini TR-nya lagi. Copy. Lalu tuh kalau mau apa namanya tutup key dengan mudah ini bisa pakai ini arrow atau bisa pakai shortcutnya Ctrl Shift baru kurung siku. Salah. Ctrl Shift kurung siku. Supaya gampang pilih copy, supaya gampang pilih gas pindah. Dan banyak sih keuntungannya juga itu. Nah, anyway, ini sudah terbentuk nih 6. Simple itu sebenarnya, copy-copy. Saatnya tinggal kita ganti seperti ini. Pertama responsive design. Saya push me dulu tuh. Kalau push me supaya yang ketinggalan mungkin bisa langsung lihat codingannya. Commit AM. Create. Apa lagi? Create service. Section. Baru git push. Baru saya tinggal ganti saja dulu ini. Get responsive design. Baru dia di sini mobile. Tentukan ikonnya sendiri sesuai dengan keinginannya teman-teman. Terus apply creative design. Creative design. Ada satu sini pensil. Astaga, kenapa nah? Yang terganti di sini. Biar nih. Creative design. Saatnya lanjut. Ini juga kalau tidak ditutup key begini, kadang bikin lingu-lingu doang. Ini tutup key. Dulu. Tutup dulu. Terus ini lagi TR. Kita buka. Ganti key menjadi clean code. Itu apa? Kode. Kode ALT. Kita copy. Paste. Terus ini ganti jadi clean code. Itu sudah saya push kayak gini, tapi itu jadi otomatis itu kodeku ada nih, bisa dilihat oleh teman-teman di GitHub. Satu ketinggalan tuh. Selanjutnya apa lagi tadi? Fast support. Oh, di sini kayak ada salah support juga namanya. Headset support. Tutup dulu. Kontrol. Supaya tidak salah. Jadi kita ganti clean code. Dan mungkin codingku ini tidak clean key. Belum dibersihkan.
Tutup dulu. Satunya ini. Apa tadi? Roket. Wah, mana ini? Roket. Kayaknya namanya roket. Kita ganti saja langsung di sini roket. Terus branding identity. Dari satu lagi di copy. Branding identity. Jadi gini sih, lihat nih Dok, cara kerjanya gimana, kehidupannya orang-orang sebagai programmer gini sih hidupnya, kasihan. Belum terganti nih clean code. Full support. Oke, selesai nih service. Soalnya kalau juga yang bagian project juga itu sama aja sebenarnya. Begini juga sih. Cuman bedanya ini ada gambarnya. Jadi kita kasih dulu di sini tabel anak BR kali 6. Buat mau Kak push key. Git commit am change placeholder of service. Salah lagi. Git commit git push. Intinya kalau ada terjadi kesalahan atau apapun itu, usahakan jangan panik. Karena itu yang buat hilang kesadaran. Selanjutnya bagian di project. Jadi kita buat dulu dokumentasinya projects. Copy saja. Kita ganti dengan project. Kenapa ini harus dikasih ID? Sebentar. Ada waktunya. Project. Coba kita lihat. Kalau kita tinggal ganti saja yang di sini, karena tidak butuh make icon, kita ganti ikonnya. Kita lihat dulu. Sini butuh H2 landing page. Landing page. Terus kategorinya yaitu kategorinya web design. Nah, di sini yang beda, kita cuma butuh tambah MG-nya. Assets MG, baru portfolio, terus portfolio 01.
terus ALT-nya kita kasih nama projecta landing page. Oh ya, teman-teman mungkin pakai Visual Studio Code ini tidak buat keywords baru, artinya kayak begini. Karena lanjut terus, jadi bisa di scroll. Kalau mau seperti itu, nggak apa-apa. Kalau mau juga kayak tadi saya baris baru, yang udah capek bikin mas scroll, bisa pencet Alt Z untuk urep. Jadi kalau sampai di ujung langsung buat baris baru. Copy misalnya ini TD-nya. Oh langsung ini TD-nya kita copy. Saya hapus dulu ini. Tapi ini TD-nya kita copy. Ya tadi caranya mengcopy dengan cepat itu Alt Shift arrow bawah. Untuk copy ke bawah, arrow up itu untuk copy ke atas. Tinggal kita ganti ini di sini 02. Sengaja nih dibuat di berurut asetnya, nama filenya tuh supaya gampang dipanggil. Sengaja ini memang sengaja. 3. Terus tinggal kita mana ini? Copy TR-nya. Kalau mau buat 9, ya kasih begitu juga. ASCII juga lumayan lah matematika tuh di sini hitung-hitung kasih pas-pas ki ukurannya. Nanti ada di CSS cara yang lebih cepat kayak bagikan magic untuk atur ke layoutnya. 4 enggak? Salah rubah mak. 3. Di sini kita coba kasih tag 04 ini 05. Oh, di sini lagi 06. Ya, selanjutnya selesai nih. Kenapa begini bentuknya? Kita tunggu loading. Wow, tidak berantakan banget. Berantakan. Kenapa kira-kira itu? Oh. Lupa dikasih width-nya. Jen itu kita lupa kasih width. IMG-nya itu kita lupa kasih width. Jadi kebesaran ki mengikuti ukuran gambar aslinya. Jadi kita harus tentukan nih width-nya di setiap tag IMG-nya itu kasih kursor, jadi multiple kursor tuh, kontrol baru pencet mouse, klik kiri mouse-nya, taruh kasih width 100% supaya selalu cuma mengikuti lebar parennya, tidak mengikuti lebar asli dari gambarnya. Pasti bisa lah. Oke, mantap. Dan terakhir, ini rata tengah kiri. Saya tidak mau dia rata tengah, jadi kita kasih hilang. Bisa ini. Saya tidak mau dia rata tengah. Lagi satu.
tadi. Hmm. Oke, terusnya tidak rata tengami. Coba kita lihat. Mantap. Nanti sendiri ya toh tulisan-tulisannya. Selanjutnya kita buat sebuah header. Caranya itu header beda footer. Sama tadi dengan cara buat header. Sini buat dulu if dan nama footer dengan ID footer, terus tabel. Tak perlu juga kayaknya di butuh tabel dengan width 100%, terus tr nya sini paragraf, baru paragrafnya itu met width met width love. Astaga, ada pai kontaks. Ada pada kontaks. Hapus dulu balik. Add commit projects. Git push. Kalau konteks tadi ya, kita tinggal copy saja yang dari dari sebelumnya. Cuman kita kasih rapi sebentar. Jadi codingan yang di form itu kita langsung copy saja. Tapi sebelum itu ada logo mau dibahas, nggak ada Ji? Tes. Cari orang kah? Aman kah? Aman. Aduh. Boleh juga praktik dulu gak? Ditunggu dulu selesai kuliahnya. Ya. Udah ikut dulu praktek dulu. Oh, oke. Tidak apa-apa. Jadi untuk formnya itu langsungnya kan sudah kita dibuat Ki. Jadi kita tinggal menyesuaikan copy saja dari formnya ini. Konteks.
Hampir sama juga tadi sih sebenarnya. Jadi tinggal copy saja, udah edit. Kontaks, 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 kontaks. Salah kayak ini. Kontaks, kontaks, kontak mana? Kontak. Aduh, kontaks, kontaks. Oh, ini tadi caranya. Ini 85. Cuman di sininya berbeda nih. Jadi TR kita hapus saja dulu ini. Copy di formnya. Kita lihat dulu. Nah ini. Kasih TR. Nah, TD. Belum di tengah. Kita lihat beberapa tadi kan di sini. %.
Aduh, apa begini? Oke.
Oke. Oke. Lumayan. Oh, kesalahan lagi. Oke, mantap.
Dan terakhir kita mau buat footer. Ini kalau footer 30 menit beda deh, 1 jam ini lebih. If ID. Tidak apa-apa jika aman. Aduh, dan aku ini. Cara buat footer tadi sama Ji, kita buat tabel. Dan aku jelaskan yang kontak tadi karena banyak bug nah. Lama lagi nanti. Baru ini deh. Buat PP. Kita coba cari icon love. Icon art. Kita copy tadi dulu ikonnya, lepas deh pindah warna merah. Icon red. With love. Terus bye. Sini kasih apa namanya teman-teman tuh. Terus kasih href menuju ke mana tuh, kalau bisa akun sosial medianya. Terus cara kasih ke tengah, kasih width dulu 100%. Di sini langsung center. Wow. Klik dong lagi. Capek memetnya kak. Saya juga capek mas sebenarnya. Tapi selesai itu. Met with love. Kasih misi di sini border. Dengan 1 baru cell spacing
dengan 0. Ada border nah. Cuman begini otomatis ada border kiri kanannya. Padahal harusnya kan maunya cuman border atasnya aja. Tapi enggak apa-apa lah. Sini jadi bisa diklik. Nah, selanjutnya tadi kalau diklik ini home, tidak ada terjadi apa-apa. File mota itu seharusnya kembali ke lupa tadi. Push dulu. Git add git commit am git footer. Git push. Dan selanjutnya dan tadi itu di sini kan ada MID-nya setiap section ini. Jadi kita manfaatkan itu saja. Kita manfaatkan key ID-nya. Mana tadi itu? Jadinya home, about, service. Jadi ini akan mengarah ke ID-nya tadi. Service. Makanya tadi saya kasih ID. Services. Projects. Terus ini contacts. Kontak. Kita coba pencet home, baru kalau ke about, nah pindah ke about, service, project. Tapi ada di CSS itu bisa smooth. Kayak ini kan kasar kianunya, perpindahannya, transisinya. Ada di CSS itu caranya pindah secara smooth. Nah, sekalian masalah lanjutannya sedikit ini. Tak alami. Lagi 4 menit jam 5. Sedikit sekali lagi. Ada yang disebut semantik HTML. Semantik HTML. Di mana semantik HTML itu adalah tag-tag yang bermakna, yang memiliki makna. Kayak tag header, tag footer. Kan tadi pakai tag div yang tidak memiliki makna. Nah, ini ada maknanya, tapi sama sebenarnya. Cuman itu maknanya. Jadi bisa tujuannya itu untuk pertama untuk search engine optimization. Yang kedua itu untuk accessibility. Jadi kita coba ganti. Kita ganti semua section ini tadi menjadi tag div yang tidak div tadi itu kita ganti menjadi semantic HTML. Sebelumnya saya mau commit dulu. Di setiap perubahan, kalau selesai satu fitur, kita coba usahakan push me. Simpan dulu. Apa sini bagus? Commit. Link boleh. Link to section. Git push. Selanjutnya tadi setiap div tadi. Nah, kalau header ini saya mau dia ganti ke ya header. Header. Ini karena saya pakai tadi auto rename tag, jadi otomatis kita ganti. Kalau kayak section home ini kan bagian, setiap bagian. Jadi kita ganti key dengan yang namanya section. Ganti key. Aduh, nah. Kita ganti menjadi section.
begitu seterusnya. Ganti menjadi section. Dalam pakai extension juga menyusahkan ya. Section. Section. Kontak juga kita kasih section. Terus footer. Kita ganti dia dengan footer. Oke. Dan tidak ada perubahan, sama aja. Karena sebenarnya yang diganti cuman tag-nya aja, dan ini berfungsi untuk tadi dua, accessibility dengan search engine optimization. Kalau mau kita masuki letak di search engine kayak Google, sangat berpengaruh. Penggunaan tag-tag yang tepat sesuai maknanya itu sangat berpengaruh di search engine optimization. Oke. Push dulu ini. Commit am semantic HTML. Hit push. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih berada di room meeting hingga akhir acara. Aduh. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Keren materinya Kak, keren. Aduh, terima kasih banyak ya teman-teman. Kayaknya besok ini tuh ada praktik begini lagi. Sudah ada praktik begini Ji. Nanti saya kirim video saja. Kayak materi nama saja. Nama dulu deh. Saya stop. Kalau ada CSS dari tadi misalnya saya itu Kak. Itulah. Tapi sengaja kalau CSS kita bahas. Kalau CSS kita bahas tuh selesai